Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini, Momo punya satu kisah spesial yang pasti bikin emosi campur aduk, tapi juga memberikan kepuasan yang luar biasa di akhir ceritanya. Kisah tentang kesabaran seorang istri bernama Dwita yang membalas pengkhianatan suaminya dengan cara yang sangat elegan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita absen dulu. Momo pengen tahu siapa saja yang sedang menonton saat ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Lalu, ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Sudah siap melihat bagaimana Dwita membalikan keadaan dalam waktu 30 menit? Yuk, kita mulai ceritanya. Jam dinding di kamar itu baru saja menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana begitu hening, seolah udara pun takut untuk bergerak. Di atas ranjang, Dwita masih memejamkan matanya, namun ia sama sekali tidak tidur. Napasnya diatur sedemikian rupa agar terdengar teratur, seolah-olah ia sedang terlelap dalam mimpi yang panjang. Padahal, telinganya menangkap setiap gerakan kecil yang terjadi di sudut kamar. Suara gesekan kain, bunyi pelan lemari yang dibuka, hingga suara resleting koper yang ditarik perlahan. Suara itu terdengar sangat menyakitkan di telinga Dwita, seakan mengiris hatinya perlahan-lahan. Itu adalah suara suaminya, Farhan. Lelaki yang telah menikahinya selama 10 tahun itu sedang mengemasi barang-barangnya secara diam-diam. Dwita tahu ini akan terjadi. Firasat seorang istri tidak pernah salah, apalagi ditambah dengan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan dalam diam. Namun, Dwita memilih untuk tetap berbaring mematung. Ia tidak melompat bangun untuk mencegah suaminya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak memohon agar Farhan tetap tinggal. Dwita membiarkan Farhan berpikir bahwa dirinya adalah istri bodoh yang sedang tertidur pulas saat dunianya sedang diruntuhkan. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki Farhan menjauh. Pintu kamar ditutup dengan sangat hati-hati hingga nyaris tak bersuara. Lalu, terdengar suara mesin mobil dinyalakan di garasi, menderu pelan sebelum akhirnya menjauh meninggalkan pekarangan rumah. Barulah saat itu, Dwita membuka matanya. Tidak ada air mata yang jatuh di pipinya. Tatapannya kosong namun tajam, menatap langit-langit kamar yang kini terasa jauh lebih luas. Perlahan, Dwita bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju lemari pakaian Farhan. Kosong. Hanya tersisa beberapa gantungan baju yang berayun pelan terkena angin AC, serta bau parfum Farhan yang masih tertinggal samar-samar. Semua pakaian branded, jam tangan mewah, dan dokumen-dokumen penting yang biasa disimpan di brankas kecil di lemari itu, semuanya sudah lenyap. Dwita menghela napas panjang, lalu melirik jam dinding. Pukul 2:10. Ia berjalan keluar kamar, bukan untuk mengejar, melainkan menuju dapur. Dengan tenang, Dwita menyalakan kompor dan menjerang air. Ia mengambil cangkir kesayangannya, memasukkan satu kantong teh celup aroma melati. Gerakannya santai, seolah ini hanyalah rutinitas pagi biasa, bukan malam di mana ia baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Tepat 30 menit setelah kepergian Farhan, ponsel Dwita yang tergeletak di meja makan berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layar ponsel itu menyala terang di ruangan yang remang-remang. Dwita meraih ponselnya. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Di layar itu, terpampang sebuah foto yang baru saja dikirimkan Farhan. Foto itu diambil di bandara. Terlihat wajah Farhan tersenyum lebar, penuh kemenangan. Di sebelahnya, bersandar manja di bahunya, adalah Bella. Wanita itu, mantan sekretaris Farhan, tersenyum mengejek ke arah kamera sambil memamerkan tiket pesawat di tangannya. Di bawah foto itu, ada pesan panjang yang menyertainya. Dwita membacanya dalam hati, kata demi kata. Selamat tinggal wanita tak berguna. Maaf aku tidak membangunkanmu, aku takut kau akan merengek di kakiku. Asal kau tahu, semua hartamu, tabungan kita, dan aset perusahaan sudah aku kuasai. Aku dan Bella akan memulai hidup baru yang jauh lebih layak. Bersiaplah jadi gelandangan besok pagi. Jangan cari aku, kau tidak akan mampu mengejarku. Hening sejenak. Dwita meletakkan ponselnya kembali ke meja.
Uap panas mengepul dari cangkir tehnya, menyebarkan aroma melati yang menenangkan. Apakah Dwita marah? Tentu saja ada rasa perih. Pengkhianatan tetaplah luka. Tapi, anehnya, perasaan yang paling mendominasi hatinya saat ini bukanlah kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Ia mengambil cangkir teh itu, meniupnya perlahan, lalu menyesapnya. Hangatnya teh menjalar ke seluruh tubuhnya, memberikan ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah tangga ini. Dwita tersenyum tipis. Senyuman yang sangat misterius. Ia menatap layar ponselnya yang kini sudah gelap kembali. Kasihan sekali kamu, Mas Farhan, gumam Dwita pelan, suaranya terdengar jernih di kesunyian malam. Kamu pikir kamu sedang terbang menuju kebebasan dengan membawa semua harta itu? Kamu tidak sadar, 30 menit yang lalu, sebelum kamu melangkah keluar dari pintu rumah ini, aku sudah memastikan bahwa yang kamu bawa bukanlah tiket menuju surga, melainkan tiket menuju kehancuranmu sendiri. Dwita kembali menyesap tehnya, lalu bersandar santai di kursi makan. Rumah ini memang sepi sekarang. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dwita tidak merasa kesepian. Ia merasa merdeka. Selamat jalan, masalahku, bisiknya menutup babak pertama kehidupannya yang kelam, dan bersiap menyambut fajar yang akan datang membawa babak baru. Suasana dapur yang hening dini hari itu membawa ingatan Dwita mundur ke belakang, menelusuri lorong waktu ke masa-masa di mana rumah ini belum terasa sesepi kuburan, melainkan riuh oleh ego dan dominasi Farhan. Selama 10 tahun pernikahan mereka, Dwita hidup dalam apa yang orang luar sebut sebagai kesempurnaan. Suami tampan, karir mapan, rumah mewah, dan istri yang tidak perlu bekerja. Namun, bagi Dwita, itu semua hanyalah sangkar emas yang perlahan-lahan mencekik lehernya. Farhan selalu memastikan Dwita tahu posisinya. Di mata Farhan, Dwita hanyalah aksesoris rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga yang tugasnya hanya memastikan kemeja kerjanya licin dan makan malam tersaji hangat. Tidak lebih. Farhan seringkali pulang dengan membawa aura intimidasi yang membuat seisi rumah menahan napas. Dwita teringat kejadian 6 bulan lalu, saat benih-benih kecurigaan itu mulai tumbuh subur. Malam itu, Farhan pulang dengan wajah tegang namun matanya berbinar penuh ambisi. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, dan langsung memanggil Dwita dengan nada memerintah yang khas. "Bu, sini sebentar," teriaknya dari ruang tengah. Dwita yang sedang melipat pakaian di kamar segera berlari kecil menghampiri suaminya. Ia melihat Farhan mengeluarkan tumpukan berkas tebal dari dalam tasnya. Kertas-kertas itu disebar begitu saja di atas meja kopi. "Ada apa, ya?" tanya Dwita lembut, mencoba menjaga suasana hatinya agar tidak terpancing emosi suaminya yang fluktuatif. "Tanda tangan ini." Sekarang, perintah Farhan pendek sambil menyodorkan sebuah pena mahal ke arah Dwita. Ia menunjuk bagian bawah sebuah dokumen yang penuh dengan tulisan hukum yang rapat dan kecil-kecil. Dwita mengambil pena itu, namun nalurinya bekerja. Ia tidak langsung membubuhkan tanda tangan. Matanya mencoba memindai judul dokumen tersebut. "Surat pernyataan pengalihan aset," baca Dwita dalam hati. Keningnya berkerut. Ia mencoba membalik halaman sebelumnya untuk memahami konteks surat itu. "Ini surat apa? Yah? Kok ada pengalihan aset? Aset yang mana?" tanya Dwita polos. Reaksi Farhan sungguh di luar dugaan, namun sebenarnya sudah menjadi pola yang berulang. Ia mendengus kasar, lalu merebut kertas itu dari tangan Dwita dengan kasar, membalik halamannya kembali ke halaman tanda tangan, dan menggebrak meja pelan. "Kamu itu banyak tanya. Tinggal tanda tangan saja, apa susahnya? Sih? Kamu pikir kamu bakal ngerti kalau baca isinya? Itu bahasa bisnis, bahasa hukum. Otak ibu rumah tangga kayak kamu nggak akan sampai," bentak Farhan. Wajahnya merah padam, seolah pertanyaan sederhana Dwita adalah sebuah penghinaan besar bagi egonya. Dwita terdiam. Kalimat itu bukan yang pertama kali ia dengar. Sudah ratusan kali Farhan merendahkan intelektualitasnya. Farhan lupa bahwa sebelum menikah, Dwita adalah lulusan terbaik di fakultas ekonominya. Namun, demi berbakti pada suami, Dwita rela mengubur karirnya. Sayangnya, pengorbanan itu justru dijadikan senjata oleh Farhan untuk mengkerdilkannya. "Aku cuma mau tahu, yah, kan ini nama aku yang dipakai," ujar Dwita pelan, masih mencoba bertahan. "Justru karena nama kamu yang dipakai,
makanya aku yang atur. Kamu tahu kan bisnisku lagi kencang? Ini cuma formalitas biar pajak kita nggak bengkak. Kamu mau kita bangkrut gara-gara bayar pajak kegedean? Kamu mau fasilitas mewah kamu ini hilang? Ancam Farhan. Ia selalu menggunakan ketakutan akan kemiskinan sebagai alat untuk mengontrol Dwita. Dengan tangan sedikit gemetar, saat itu Dwita akhirnya menandatangani berkas tersebut. Farhan langsung tersenyum puas, menarik kertas itu, dan memasukkannya kembali ke dalam map tanpa membiarkan Dwita melihat salinannya. Nah, gitu dong. Jadi istri itu yang nurut. Biar suami yang mikir keras cari uang, kamu tinggal nikmati hasilnya. Jangan sok pintar, ucap Farhan sambil menepuk pipi Dwita pelan, sebuah gestur yang terlihat sayang namun terasa merendahkan. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Berkas demi berkas. Mulai dari pembukaan rekening baru yang buku tabungan dan kartu ATM-nya langsung dipegang Farhan, hingga surat kuasa pendirian perusahaan cangkang yang Dwita bahkan tidak tahu kantornya di mana. Farhan selalu menggunakan nama Dwita sebagai tameng. Atas nama istri tercinta, katanya pada rekan-rekannya, padahal tujuannya adalah agar nama Farhan tetap bersih dari segala risiko. Namun, Farhan melakukan kesalahan fatal. Ia meremehkan ketajaman observasi Dwita. Ia pikir karena Dwita diam, berarti Dwita bodoh. Ia tidak tahu bahwa setiap kali Farhan lengah, setiap kali Farhan meninggalkan berkas di meja kerja rumahnya yang tidak terkunci, Dwita membacanya. Dwita mulai sadar bahwa ada yang tidak beres dengan bisnis suaminya. Angka-angka di laporan keuangan yang pernah ia intip tidak masuk akal. Ada aliran dana masuk yang sangat besar dari sumber yang tidak jelas, lalu keluar lagi ke rekening-rekening asing dalam hitungan jam. Dan yang paling mengerikan, pusat dari semua lalu lintas uang mencurigakan itu adalah rekening atas nama Dwita. Malam itu, di dapur yang sunyi, Dwita menyadari bahwa selama ini ia bukan diratukan. Ia sedang dikurbankan. Farhan sedang membangun istana di atas pasir hisap, dan ia menjadikan Dwita sebagai pondasinya. Jika istana itu runtuh, Dwita yang akan tertimbun paling dalam, sementara Farhan akan melompat keluar dengan selamat. Dwita meremas cangkir tehnya erat-erat. Ingatan tentang wajah meremehkan Farhan saat menyuruhnya tanda tangan, tanpa membaca membuat darahnya berdesir. Rasa sakit hati karena direndahkan itu perlahan berubah menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Kamu bilang aku nggak ngerti, Mas? Batin Dwita sambil menatap pantulan wajahnya di jendela dapur yang gelap. Aku ngerti. Aku sangat ngerti. Justru karena aku ngerti, aku membiarkan kamu merasa menang selama ini. Karena musuh yang paling mudah dihancurkan adalah musuh yang merasa dirinya paling pintar. Flashback itu menegaskan satu hal bagi Dwita. Cintanya pada Farhan sudah mati tepat di saat ia sadar bahwa suaminya tega menjadikannya tumbal demi ambisi keserakahan. Dan malam ini, saat Farhan pergi membawa koper-koper itu, ia sebenarnya sedang membawa lari, bom waktu, yang sudah dirakit sendiri oleh kesombongannya selama bertahun-tahun. Dwita hanya tinggal menunggu waktu ledakannya. Kecurigaan Dwita bukanlah asap tanpa api. Setelah malam di mana ia dipaksa menandatangani tumpukan berkas tanpa boleh membacanya, Dwita berubah. Di depan Farhan, ia tetaplah istri yang patuh dan sedikit lambat. Namun di belakang suaminya, Dwita menjadi seorang penyelidik yang ulung. Kesempatan itu datang 3 bulan yang lalu. Farhan pulang dalam keadaan mabuk berat setelah meeting luar kota, yang ia klaim sangat penting. Ia tertidur pulas di sofa ruang tengah, mendengkur keras dengan tas kerja yang terbuka setengah di sampingnya. Biasanya, Dwita akan merapikan tas itu dan meletakkannya di meja kerja. Tapi malam itu, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Dengan tangan gemetar namun gerakan yang cekatan, Dwita mengeluarkan laptop kerja Farhan. Ia tahu kata sandinya. Bukan karena Farhan memberitahunya, tapi karena Farhan adalah orang yang narsis. Kata sandinya adalah kombinasi tanggal lahirnya sendiri dan plat nomor mobil sport kesayangannya. Layar menyala. Dwita tidak membuang waktu. Ia tidak mencari folder foto atau pesan pribadi terlebih dahulu. Insting ekonominya menuntun jari jemarinya langsung membuka file laporan keuangan dan aplikasi perbankan yang terhubung otomatis. Matanya membelalak saat melihat deretan angka di layar. Ada aliran dana masuk yang jumlahnya fantastis, miliaran rupiah setiap bulannya. Keterangan transaksinya samar, hanya kode-kode aneh seperti Logistik A1 atau Konsultan X.
Namun, yang membuat napas Dwita tercekat adalah kemana uang itu bermuara. Uang-uang panas itu masuk sebentar ke rekening perusahaan cangkang, lalu dipindahkan ke rekening pribadi. Dan nama pemilik rekening pribadi itu terpampang jelas di sana, Dwita Anggraini. Tubuh Dwita lemas seketika. Ia membekap mulutnya sendiri agar tidak memekik. Ternyata, rekening yang buku tabungan dan kartu ATM-nya diamankan oleh Farhan selama ini bukan sekadar rekening tabungan biasa. Itu adalah tempat penampungan uang hasil kejahatan. Farhan menggunakan identitas Dwita sebagai tong sampah untuk mencuci uang kotornya. Jika polisi atau KPK melacak aliran dana ini, jejaknya akan berhenti di Dwita. Farhan bersih. Di atas kertas, Farhan hanyalah suami yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis sampingan istrinya. Dwita menyadari skenario mengerikan ini. Farhan telah merancang agar jika suatu hari bisnis ilegalnya terbongkar, Dwitalah yang akan membusuk di penjara. Bajingan, desis Dwita pelan. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang meluap. Belum cukup dengan kejutan itu, Dwita membuka aplikasi pesan instan di laptop tersebut. Ada satu nama kontak yang disematkan paling atas, partner B. Dwita mengklik obrolan itu. Foto profilnya adalah Bella, sekretaris Farhan yang usianya jauh lebih muda, dengan senyum menggoda. Isi percakapan mereka lebih menjijikkan daripada sekadar perselingkuhan fisik. Mas, si ibu rumah tangga itu udah tanda tangan berkas transferan yang baru belum? Klien udah nanyain. Nih, uangnya harus segera dicuci sebelum audit akhir tahun, tulis Bella dalam pesan tertanggal 2 hari lalu. Balasan Farhan membuat darah Dwita mendidih. Aman, sayang. Tadi malam sudah dia tanda tangani. Dia nggak baca sama sekali, bodoh banget kan? Dia pikir itu cuma surat asuransi. Tenang aja, kalau ada apa-apa, dia yang kena. Kita tinggal cabut ke Singapura bawa hasilnya. Dwita membaca pesan itu berulang-ulang. Kata, bodoh, dan, dia yang kena, terngiang-ngiang di kepalanya seperti sirine tanda bahaya. Ternyata Bella bukan hanya gundik. Dia adalah otak yang membantu Farhan dalam operasi pencucian uang ini. Mereka berdua bersekongkol, tertawa di atas kepolosan Dwita, merencanakan masa depan mewah di atas kehancuran hidup Dwita. Mereka bahkan sudah merencanakan pelarian. Dwita menemukan folder tersembunyi berisi scan paspor dan visa atas nama Farhan dan Bella, serta brosur apartemen mewah di luar negeri. Tanggal rencananya tidak pasti, tapi indikasinya jelas. Begitu uang terkumpul cukup banyak dan situasi mulai panas, mereka akan pergi dan membiarkan Dwita menghadapi hukum sendirian. Malam itu, di hadapan laptop yang bersinar terang, Dwita tidak lagi melihat Farhan sebagai suaminya. Pria yang mendengkur di sofa itu adalah monster. Monster yang tega mengorbankan ibu dari anak-anaknya, jika mereka punya, demi uang dan wanita lain. Dwita buru-buru menyalin beberapa dokumen penting ke dalam flash disk kecil yang ia temukan di laci. Ia memotret percakapan chat itu dengan ponselnya sendiri sebagai bukti. Setelah selesai, ia mengembalikan laptop itu ke posisi semula, persis seperti bagaimana Farhan meninggalkannya. Saat kembali ke kamar tidur, Dwita menatap langit-langit kamar dengan pandangan nanar. Ia sadar ia sedang berada di ujung tanduk. Pilihannya hanya dua. Dia menunggu waktu sampai polisi mengetuk pintu rumahnya dan menyeretnya ke sel tahanan, atau melawan. Tapi melawan Farhan tidak bisa dengan emosi. Farhan licik, punya uang, dan punya kuasa. Jika Dwita minta cerai sekarang dan menuntut pembagian harta, Farhan pasti akan memutarbalikkan fakta dan menggunakan bukti-bukti palsu itu untuk menjebloskan Dwita lebih dulu. Aku harus cerdas, bisik Dwita pada kegelapan malam. Aku harus keluar dari jebakan ini tanpa lecet sedikitpun. Malam itu menjadi titik balik. Dwita yang penurut telah mati. Yang tersisa kini adalah Dwita yang sedang menyusun strategi perang. Ia harus menemukan celah hukum untuk membalikkan keadaan. Dan untuk itu, ia butuh bantuan seseorang yang mengerti hukum lebih baik daripada Farhan. Seseorang dari masa lalu yang bisa ia percayai. Nama Pak Dharma, pengacara tua sahabat mendiang ayahnya, terlintas di benaknya. Besok, ia harus menemui beliau. Tidak ada waktu untuk menangis. Waktu terus berjalan, dan Dwita harus bergerak lebih cepat daripada rencana jahat suaminya. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak mendung,
seolah mewakili kemelut yang sedang berkecamuk di dada Dwita. Ia memilih sebuah kedai kopi tua di daerah Cikini untuk bertemu dengan Pak Dharma. Tempat itu jauh dari jangkauan teman-teman sosialita Farhan maupun mata-mata kantornya. Musik jazz lawas mengalun pelan, beradu dengan suara mesin penggiling kopi. Dwita duduk di sudut ruangan yang paling remang, mengenakan kacamata hitam dan syal yang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya menggenggam erat tas berisi flash disk yang ia salin semalam. Tak lama kemudian, lonceng pintu berbunyi. Seorang pria paruh baya berambut putih dengan setelan batik rapi masuk. Itu Pak Dharma, pengacara kepercayaan mendiang ayah Dwita yang sudah dianggapnya seperti paman sendiri. Setelah memesan kopi hitam tanpa gula, Pak Dharma langsung menatap Dwita dengan sorot mata kebapakan yang hangat namun serius. "Ceritakan semuanya, Dwita. Bapak tahu kamu tidak akan minta bertemu mendadak begini kalau tidak ada masalah besar." Dwita menarik napas panjang, lalu tanpa banyak bicara, ia menyodorkan flash disk dan beberapa lembar foto hasil cetakan percakapan Farhan dan Bella. Pak Dharma membuka laptopnya, memasukkan flash disk itu, dan mulai membaca dokumen-dokumen digital yang ada di dalamnya. Hening. 15 menit berlalu tanpa suara selain bunyi klik mouse dan helaan napas berat Pak Dharma. Kening pengacara tua itu berkerut semakin dalam setiap kali ia membuka file baru. Akhirnya, Pak Dharma melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Ia menatap Dwita dengan pandangan prihatin yang mendalam. "Dwita," suaranya rendah dan berat. "Kamu sadar seberapa bahaya posisi kamu sekarang?" Dwita mengangguk lemah. "Mereka pakai namaku untuk pencucian uang, kan, Pak?" "Lebih buruk dari itu," koreksi Pak Dharma. "Farhan membangun struktur keuangan yang sangat jahat. Semua aset yang terlihat, rumah, mobil, deposito, semuanya dibeli atas namamu tapi menggunakan dana dari sumber ilegal. Sementara utang perusahaan dan tunggakan pajak yang jumlahnya puluhan miliar, juga dialihkan ke namamu lewat surat-surat yang kamu tanda tangani tanpa baca itu." Jantung Dwita serasa berhenti berdetak. Ia tahu situasinya buruk, tapi ia tidak menyangka seburuk itu. Artinya, kalau besok pagi polisi atau petugas pajak datang. Lanjut Pak Dharma, jarinya mengetuk meja, Farhan akan bersih. Dia bisa bilang dia cuma suami yang dinafkahi istri. Kamu yang akan dianggap sebagai pelaku utama penggelapan pajak dan pencucian uang. Ancamannya bukan cuma denda, Dwita. Penjara di atas 10 tahun. Air mata Dwita mulai menggenang, tapi ia menahannya. "Apa yang harus aku lakukan, Pak? Apa aku lapor polisi sekarang?" Pak Dharma menggeleng tegas. "Jangan. Kalau kamu lapor sekarang, kamu tetap akan terseret karena bukti tanda tanganmu ada di mana-mana. Hukum melihat bukti tertulis, Dwita. Dan di atas kertas, kamu menyetujuinya. Lalu aku harus bagaimana?" Pasrah menunggu ditangkap, suara Dwita mulai meninggi karena panik. Pak Dharma mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata Dwita tajam. "Ada satu jalan keluar. Tapi ini berisiko dan butuh keberanian luar biasa. Kamu harus rela kehilangan segalanya." "Maksud Bapak?" "Kita harus membalikkan skema Farhan. Dia serakah, itu kelemahannya," jelas Pak Dharma. "Dia ingin menguasai semua harta ini untuk dibawa lari bersama selingkuhannya. Kan? Berikan padanya." Dwita tertegun. "Berikan? Maksudnya aku serahkan semua aset itu ke dia?" "Benar. Kita buat seolah-olah kamu menyerah. Kamu minta dia mengambil alih semua aset, rumah, rekening, saham, dengan alasan kamu tidak sanggup mengelolanya atau kamu mau fokus program hamil, alasan apa saja yang masuk akal bagi egonya. Tapi..." Pak Dharma tersenyum tipis, senyum yang penuh strategi. "Di dalam akta pengalihan itu, kita akan masukkan klausa, peralihan tanggung jawab mutlak." Dwita mulai mengerti arah pembicaraan ini. Begitu dia tanda tangan, sambung Pak Dharma, maka detik itu juga, segala hak dan kewajiban berpindah ke dia. Termasuk sumber dana ilegalnya, termasuk tunggakan pajaknya, termasuk risiko hukumnya. Kamu akan kehilangan rumah mewahmu, mobilmu, uangmu. Kamu akan keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong. Nol besar. Tapi kamu akan bersih. Kamu akan bebas." Pak Dharma menyandarkan punggungnya kembali ke kursi.
Pertanyaannya, Dwita, apakah kamu siap hidup miskin demi kebebasanmu? Atau kamu mau mempertahankan harta itu tapi hidup dalam ketakutan dikejar hukum? Dwita terdiam lama. Ia menatap jalanan Cikini yang basah diguyur hujan. Ia membayangkan hidup tanpa kemewahan yang selama ini membalutnya. Tidak ada lagi tas branded, tidak ada lagi driver pribadi, mungkin ia harus tinggal di rumah kontrakan sempit. Lalu, bayangan wajah Farhan yang meremehkannya muncul kembali. Bayangan senyum licik Bella. Jika Dwita mempertahankan harta, ia mungkin kaya, tapi ia tetap menjadi korban manipulasi mereka. Tapi jika ia melepaskan, ia memegang kendali. Farhan mencintai uang di atas segalanya. Jika Dwita memberikan umpan berupa penguasaan harta penuh, Farhan pasti akan menyambarnya tanpa berpikir panjang, tanpa memeriksa detail klausul hukumnya. Keserakahan akan membutakan ketelitiannya. Dwita menoleh kembali ke Pak Dharma. Tatapannya kini jernih dan tajam. Tidak ada lagi keraguan. Siapkan berkasnya, Pak, ucap Dwita tegas. Aku tidak butuh uang kotor itu. Biar Farhan yang memakan bangkai yang dia simpan sendiri. Aku mau hidup tenang. Pak Dharma tersenyum lega dan bangga. Keputusan yang cerdas. Kita akan buat jebakan yang sangat manis. Kita beri nama dokumennya, Surat Kuasa Penuh Pengelolaan Aset Keluarga. Farhan pasti akan merasa menang besar saat menandatanganinya. Tapi Pak, setelah Dwita, teringat sesuatu. Ada satu aset yang tidak boleh dia ambil. Rumah kecil peninggalan ibu di pinggir kota. Itu satu-satunya yang bersih, kan? Itu warisan sebelum aku menikah. Betul. Itu harta bawaan. Kita akan kecualikan itu secara halus. Farhan pasti tidak akan melirik rumah tua itu kalau dia sudah mendapatkan apartemen dan deposito miliaran, jawab Pak Dharma. Hari itu, di kedai kopi tua, sebuah strategi perlawanan disusun. Dwita tidak menggunakan pedang atau pistol untuk melawan suaminya. Ia menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan, keserakahan musuhnya sendiri. Saat Dwita keluar dari kedai kopi, hujan sudah reda. Udara terasa lebih segar. Ia tahu perang baru saja dimulai, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin akan menang. Ia akan pulang ke rumah, kembali memasang topeng istri yang bodoh dan penurut, sambil menyodorkan kunci kehancuran ke tangan suaminya dengan senyuman manis. Sepulangnya dari pertemuan dengan Pak Dharma, Dwita tidak langsung beristirahat. Ia tahu bahwa rencana ini membutuhkan akting sekelas Piala Citra. Ia harus membunuh karakter Dwita yang cerdas dan kritis, lalu menghidupkan kembali sosok Dwita yang lemah, bergantung, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Sosok yang selama ini Farhan yakini sebagai identitas asli istrinya. Dwita mengganti pakaiannya dengan daster rumahan yang sederhana, menghapus sedikit riasan wajahnya agar terlihat pucat dan lelah, lalu mengacak-acak rambutnya sedikit. Di meja ruang tamu, ia sengaja menumpuk berbagai amplop surat tagihan kartu kredit, brosur bank, dan beberapa dokumen pajak tahunan yang sengaja ia keluarkan dari laci. Ia menciptakan kekacauan visual yang sengaja dirancang untuk memancing emosi Farhan. Tepat pukul 7 malam, suara mobil Farhan terdengar memasuki carport. Begitu pintu depan terbuka, Farhan masuk dengan wajah masam. Sepertinya ada masalah di kantor, atau mungkin ia baru saja bertengkar dengan Bella. Namun, begitu melihat meja ruang tamu yang berantakan dengan kertas-kertas, wajah masamnya berubah menjadi ekspresi jijik dan kesal. Astaga, Bu, ini rumah apa kapal pecah? Bentak Farhan sambil menendang pelan kaki meja. Aku pulang capek cari uang, malah disambut sampah kertas begini. Kamu seharian ngapain aja sih? Bersin kertas beginian aja nggak becus. Biasanya, hati Dwita akan mencelos mendengar bentakan itu. Tapi kali ini, hatinya sedingin es. Ia memasang wajah panik, tangannya gemetar memegang sebuah amplop surat dari bank. Maaf, yah, aku pusing banget. Suara Dwita dibuat bergetar, terdengar seperti orang yang hampir menangis karena putus asa. Dari pagi telepon rumah bunyi terus. Orang bank nanyain konfirmasi transaksi lah. Orang pajak kirim surat peringatan lah. Aku baca satu paragraf aja udah nggak ngerti artinya apa. Kepalaku mau pecah rasanya. Dwita menjatuhkan tubuhnya ke sofa, memijat pelipisnya dengan dramatis. Aku takut salah jawab. Yah, nanti kalau aku salah ngomong,
kamu juga yang marah. Aku capek diteror angka-angka yang aku nggak paham. Farhan mendengus, melempar tas kerjanya ke kursi. Ia menatap istrinya dengan tatapan merendahkan yang sangat familiar. Ya ampun, begitu saja pusing. Makanya otak itu dipakai. Itu kan cuma urusan administrasi dasar. Aku nggak secerdas kamu, yah? Potong Dwita, sedikit meninggikan suara, bukan untuk melawan, tapi untuk menekankan ketidakberdayanya. Aku cuma ibu rumah tangga biasa. Aku nggak bakat urus ginian. Daripada aku stres dan nanti malah bikin kesalahan fatal yang rugiin kamu. Dwita menahan napas, lalu melontarkan umpan utamanya. Gimana kalau semua aset yang atas nama aku, dibalik nama ke kamu aja? Semuanya. Rumah ini, deposito, saham, semuanya. Hening. Farhan yang tadinya hendak melonggarkan dasi, tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya menyipit, menatap Dwita dengan penuh selidik. Namun, di balik tatapan curiga itu, Dwita bisa melihat kilatan ketertarikan yang sangat kuat. Keserakahan mulai bekerja. Maksud kamu apa? Tanya Farhan pelan, nadanya berubah sedikit lebih lunak namun waspada. Ya dipindahkan ke nama kamu, rengek Dwita lagi. Biar orang bank dan orang pajak itu hubungin kamu langsung. Kamu kan pintar. Kamu ngerti hukum, kamu ngerti bisnis. Kalau asetnya atas nama kamu bebas mau atur gimana aja tanpa perlu nunggu tanda tangan aku, tanpa perlu jelasin ke aku yang lemot ini. Aku percaya 100% sama kamu, yah. Dwita menatap mata suaminya dengan tatapan memuja yang dibuat-buat. Aku cuma mau hidup tenang ngurus rumah, masak buat kamu, tanpa dikejar-kejar surat dinas yang bikin migrain. Sudut bibir Farhan berkedut menahan senyum. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Selama ini, ia memang ingin menguasai semuanya secara legal, tapi terhalang prosedur hukum karena aset itu dibeli atas nama Dwita. Jika Dwita sendiri yang memintanya, ini seperti durian runtuh. Tidak perlu ada paksaan, tidak perlu ada sengketa gonogini di masa depan. Farhan berdeham, mencoba menyembunyikan antusiasmenya. Ia duduk di sebelah Dwita, merangkul bahu istrinya, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. Sebenarnya itu ide bagus, Bu. Bukan karena aku mau menguasai, lo ya. Tapi memang demi keamanan keluarga kita. Kalau kamu yang pegang, risiko ditipu orang itu besar sekali karena kamu, ya. Kamu terlalu polos. Iya, yah. Aku sadar diri kok, sahut Dwita cepat. Tapi proses balik nama itu ribet. Butuh notaris, butuh waktu, pancing Farhan, pura-pura jual mahal. Nah, kebetulan banget. Sela Dwita dengan nada polos yang mematikan. Tadi siang Pak Dharma mampir sebentar ngasih surat soal makam ayah. Terus aku curhat soal pusingnya aku ngurus aset ini. Beliau bilang, beliau bisa bantu buatin draft surat kuasanya sekalian. Katanya sih namanya, surat pelimpahan pengelolaan penuh. Biar praktis, katanya. Farhan terdiam sejenak. Nama Pak Dharma adalah jaminan mutu. Pengacara senior itu dikenal lurus. Jadi Farhan tidak akan curiga kalau dokumen itu berisi jebakan. Farhan berpikir Pak Dharma hanya menuruti kemauan kliennya yang bodoh. Oh, Pak Dharma sudah buatkan draftnya? Tanya Farhan, matanya berbinar. Belum jadi sih, katanya besok atau lusa baru dikirim. Tapi intinya aku setuju tanda tangan apa aja, asal beban ini pindah ke kamu, yah. Tolong ya, pinta Dwita memelas. Farhan tertawa kecil, lalu mengecup kening Dwita. Kecupan Yudas. Ya sudah kalau kamu memaksa. Sebagai suami yang baik, aku akan ambil alih beban kamu. Kamu tenang saja di rumah. Biar aku yang urus semua kerajaan bisnis kita. Makasih ya, yah. Kamu memang suami terbaik, ucap Dwita sambil memeluk pinggang Farhan. Ia membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu, menyembunyikan senyum dingin yang perlahan terukir di bibirnya. Umpan telah dimakan. Bulat-bulat. Malam itu, Farhan tidur dengan nyenyak. Mungkin memimpikan hidup barunya bersama Bella dengan harta yang melimpah ruah tanpa gangguan istrinya. Sementara Dwita, ia terjaga di sebelahnya, menatap punggung suaminya dengan perasaan hampa namun puas. Ia tahu, begitu Farhan menandatangani dokumen yang sedang disiapkan Pak Dharma nanti, Farhan bukan hanya mengambil alih aset,
tapi juga mengambil alih tiket menuju kehancuran finansial dan hukum. Sandiwara si penurut ini telah berhasil membuka gerbang neraka bagi suaminya sendiri, dan Farhan melangkah masuk ke sana dengan sukarela, bahkan dengan perasaan bangga. Nikmatilah kemenangan semumu malam ini, Mas, batin Dwita. Karena besok, realita akan mulai menggigitmu. Keesokan harinya, di sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, Farhan duduk berhadapan dengan Bella. Makan siang itu seharusnya menjadi momen romantis. Tapi aroma keserakahan lebih pekat tercium daripada aroma steak mahal yang tersaji di meja. Farhan baru saja menceritakan kejadian semalam, tentang betapa mudahnya Dwita menyerah dan memintanya mengambil alih semua aset. Bella hampir tersedak minumannya saking senangnya. Matanya berbinar licik, seolah melihat tumpukan emas jatuh dari langit. Serius, Mas? Si ibu rumah tangga itu minta sendiri? Tanya Bella memastikan. Tangannya meremas lengan Farhan antusias. Dia nggak curiga sama sekali? Nggak nanya kenapa harus dialihkan semua? Farhan tertawa meremehkan sambil memotong daging di piringnya. Sama sekali nggak. Bel, kamu tahu sendiri kan dia seperti apa? Dia itu penakut. Diteror sedikit sama surat pajak saja sudah gemetar. Dia bilang dia pusing dan mau hidup tenang. Dia pikir dengan kasih semua ke aku, dia lepas dari masalah. Padahal, dia baru saja kasih kunci berangkasnya ke kita secara sukarela. Bella tersenyum lebar, tapi kemudian raut wajahnya berubah serius. Insting predatornya bekerja. Mas, kalau gitu kamu harus gerak cepat. Jangan kasih dia waktu buat mikir ulang. Namanya perempuan, moodnya bisa berubah-ubah. Kalau tiba-tiba ada temannya yang ngomporin atau dia sadar, bisa batal semua rencana kita. Bella mendekatkan wajahnya, berbisik dengan nada mendesak. Lagi pula, aku dengar desas-desus dari orang dalam bank, tim audit pusat mulai curiga sama aliran dana di rekening itu. Kita harus segera amankan asetnya, pindahkan ke nama kamu, lalu cairkan atau pindahkan ke offshore sebelum mereka bekukan rekening atas nama Dwita. Kalau masih atas nama dia, prosesnya bakal ribet karena kita butuh tanda tangan dia terus. Ucapan Bella masuk akal bagi Farhan. Ia memang merasa perlu segera memegang kendali penuh. Dengan aset di tangannya, ia bisa menjual properti atau memindahkan dana tanpa perlu lagi memalsukan tanda tangan Dwita atau membujuk istrinya itu. Tenang saja, sayang. Draft surat dari Pak Dharma harusnya sampai sore ini. Begitu sampai, langsung aku tanda tangani, dan Dwita juga tanda tangan. Besoknya, dunia jadi milik kita, ujar Farhan penuh percaya diri. Sore harinya, sebuah paket dokumen tiba di rumah. Pengirimnya tertulis jelas, Kantor Hukum Dharma Orekan. Dwita menerima paket itu dari kurir dengan tangan tenang, lalu meletakkannya di meja kerja Farhan. Ia tidak membukanya. Ia tahu persis apa isinya karena ia yang mendiktekan poin penjebakan itu kepada Pak Dharma. Saat Farhan pulang, ia langsung menyambar amplop coklat itu dengan tidak sabar. Di ruang kerjanya, dengan pintu sedikit terbuka, Farhan mengeluarkan bundel dokumen tebal tersebut. Dwita mengintip dari kejauhan, berpura-pura sedang menyiram tanaman di teras dalam, padahal telinganya dipasang tajam-tajam. Farhan duduk di kursi kebesarannya, menyalakan lampu meja, dan mulai membaca. Judul dokumen itu tertulis dengan huruf kapital tebal, Akta Pemindahan Hak dan Pengelolaan Aset. Mata Farhan langsung melompat ke bagian lampiran, bagian yang paling ia sukai. Di sana tertera daftar kekayaan yang selama ini diatasnamakan Dwita. Rumah utama di Pondok Indah. 2 unit apartemen di Jakarta Selatan. Portofolio saham senilai 5 miliar rupiah. 3 rekening bank prioritas. 2 mobil mewah Eropa. Senyum Farhan merekah lebar. Ia merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Ia begitu terbuai dengan daftar, harta, itu hingga ia melupakan prinsip dasar hukum, membaca pasal-pasal kecil. Jika saja Farhan tidak dibutakan oleh keserakahan, ia akan membaca pasal 3 yang terletak di halaman tengah. Pasal itu berbunyi, pihak kedua, Farhan, dengan ini setuju untuk menerima pengalihan seluruh aset tersebut di atas, beserta seluruh kewajiban yang melekat padanya, termasuk namun tidak terbatas pada utang piutang, tunggakan pajak yang belum terbayar, sengketa hukum yang sedang berjalan, serta tanggung jawab pidana maupun perdata atas sumber dana perolehan aset tersebut.
Pihak pertama, Dwita, dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan hukum di kemudian hari terhitung sejak akta ini ditandatangani. Itu adalah kalimat kematian bagi Farhan. Kalimat yang memindahkan bom waktu dari saku Dwita ke saku Farhan. Tapi Farhan tidak membacanya. Ia hanya memindai cepat, scanning, mencari kolom tanda tangan. Baginya, ini hanyalah formalitas administrasi. Ia terlalu meremehkan Dwita. Ia berpikir, mana mungkin istri yang bodoh itu bisa merancang jebakan hukum serumit ini? Di kepalanya, dokumen ini murni buatan Pak Dharma yang hanya mengikuti instruksi polos Dwita. Bu, sini, panggil Farhan lantang. Dwita masuk ruang kerja dengan langkah pelan, wajahnya dipasang datar dan sedikit cemas. Sudah sampai, yah? Gimana? Ribet nggak isinya? Ah, standar kok. Biasa bahasa hukum. Muter-muter, jawab Farhan enteng sambil mengambil pena emasnya. Intinya semua aset pindah ke aku, jadi kamu nggak perlu pusing lagi kalau ada surat tagihan atau pajak. Kamu tinggal duduk manis. Beneran? Yah? Aduh, makasih banget. Dwita menghela napas lega yang dibuat-buat. Aku takut banget kalau disuruh baca tebal begitu. Aku tanda tangan di mana? Farhan menunjuk kolom di halaman terakhir. Di sini, di atas materai. Tulis nama lengkap. Dengan tangan yang sengaja dibuat sedikit gemetar, seolah gugup melepas hartanya, Dwita membubuhkan tanda tangannya. Coretan tinta itu bukan sekadar nama, melainkan segel kemerdekaannya. Detik pena itu terangkat dari kertas, Dwita resmi menjadi orang miskin secara materi, namun bebas secara hukum. Setelah Dwita, giliran Farhan. Dengan gerakan gagah dan penuh percaya diri, ia menorehkan tanda tangannya di kolom penerima kuasa. Sre, sre. Suara goresan pena Farhan terdengar begitu merdu di telinga Dwita. Itu adalah suara pintu penjara yang sedang menutup perlahan di belakang punggung suaminya. Selesai, seru Farhan puas sambil menutup map itu. Besok aku minta orang kantor kirim balik ke notaris Pak Dharma biar langsung diproses legalisasinya. Kamu tenang saja sekarang, Bu. Tidur yang nyenyak. Iya, yah. Perasaanku lega sekali sekarang, jawab Dwita tulus. Sangat tulus. Farhan tidak tahu bahwa di luar sana, tim investigasi perpajakan dan satuan pengawas transaksi keuangan sedang membidik aset-aset tersebut. Selama ini mereka ragu bertindak karena aset itu atas nama seorang ibu rumah tangga yang tidak punya catatan kriminal, membuat mereka berpikir mungkin ini hanya kesalahan administrasi. Tapi, begitu aset ini berpindah tangan ke Farhan, seorang pengusaha dengan rekam jejak abu-abu yang sudah lama mereka pantau, maka puzzle-nya menjadi lengkap. Farhan baru saja mengonfirmasi bahwa dialah pemain utamanya. Malam itu, Bella menelepon. Gimana, Mas? Beres? Beres total, sayang. Tanda tangan sudah basah. Harta karun itu resmi milikku, milik kita. Bisik Farhan di balkon, tidak menyadari Dwita berdiri di balik tirai kamar dengan senyum dingin. Umpan telah dimakan habis, kail sudah menancap di kerongkongan, dan Dwita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menarik joran pancingnya. 30 menit sebelum keberangkatan Farhan nanti akan menjadi momen paling krusial. Waktu di layar ponsel Dwita menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Malam itu hening, namun di dalam kamar utama, ketegangan terasa begitu padat hingga menyesakkan dada. Di kamar mandi dalam, terdengar suara gemericik air shower. Farhan sedang mandi. Itu adalah ritual terakhirnya sebelum meninggalkan rumah ini selamanya. Ia ingin pergi dalam keadaan segar untuk menemui wanita impiannya, meninggalkan istri, bodohnya yang sedang tertidur pulas di balik selimut tebal. Namun, Dwita tidak tidur. Begitu suara air terdengar stabil, mata Dwita terbuka. Napasnya teratur, tapi otaknya bekerja secepat kilat. Ini adalah momen krusial. 30 menit terakhir yang akan menentukan segalanya. Dengan gerakan seringan kucing, Dwita menyibakkan selimut dan turun dari ranjang. Kakinya yang telanjang mendarat di lantai marmer yang dingin, namun ia tidak merasakan dingin itu. Adrenalin menghangatkan seluruh tubuhnya. Ia berjalan menuju walk-in closet, tempat koper hitam merek Tumi milik Farhan sudah terbuka menganga, siap untuk ditutup. Di dalam koper itu,
Farhan sudah menata rapi pakaian-pakaian terbaiknya. Jas-jas mahal, kemeja sutra, dan sepatu kulit yang mengkilap. Namun, ada satu hal yang belum masuk ke sana. Hal paling penting yang menjadi tiket kehancuran Farhan. Dwita berjingkat menuju meja kerja kecil di sudut kamar. Di sana, tergeletak map tebal berwarna coklat tua. Itu adalah dokumen akta pemindahan hak dan pengelolaan aset yang sudah ditandatangani Farhan kemarin sore, lengkap dengan materai dan legalisir notaris yang dikerjakan kilat oleh tim Pak Dharma. Dokumen itu bukan sekadar kertas. Itu adalah bukti hukum bahwa Farhan kini adalah pemilik tunggal dari segala kekayaan dan segala kejahatan yang melekat pada aset tersebut. Tangan Dwita terulur, mengambil map itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyusupkan map tebal itu ke dalam kantong dokumen di bagian dalam tutup koper Farhan. Kau ingin hartanya, kan, Mas? Bawalah, bisik Dwita nyaris tak terdengar. Bawa serta bukti bahwa kaulah pemilik sah dari semua uang haram itu. Tapi Dwita belum selesai. Ia membuka laci rahasia di bagian bawah lemari, tempat Farhan biasa menyembunyikan buku hitam, sebuah buku catatan kecil berisi kode-kode transaksi manual yang tidak pernah dimasukkan ke sistem komputer. Buku ini adalah kunci manual dari segala operasi pencucian uang Farhan. Dulu, Farhan pernah berpesan dengan nada mengancam. Bu, kalau suatu saat ada penggerbekan atau bahaya, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bakar buku ini sampai jadi abu. Mengerti? Malam ini, Dwita tidak membakarnya. Justru sebaliknya. Ia menyelipkan buku kecil itu di sela-sela tumpukan kemeja yang sudah dilipat rapi di dalam koper. Dwita tahu kebiasaan Farhan. Suaminya itu tidak akan mengecek ulang lipatan bajunya, karena ia terlalu percaya diri. Farhan akan mengira buku itu aman di tempat persembunyiannya, padahal buku itu kini sedang bersiap ikut terbang bersamanya melintasi pemeriksaan bandara internasional. Jika Farhan tertangkap membawa dokumen pengalihan aset dan buku catatan transaksi ilegal itu secara bersamaan, tidak ada pengacara di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Itu adalah paket komplit bunuh diri. Klek. Suara gagang pintu kamar mandi bergerak. Dwita tersentak. Waktunya habis. Dengan langkah 1000 namun tetap senyap, ia melompat kembali ke atas tempat tidur, menarik selimut hingga sebatas leher, dan memejamkan mata. Ia mengatur napasnya agar terdengar lambat dan dalam, meniru irama orang yang sedang bermimpi. Pintu kamar mandi terbuka. Uap hangat dan aroma sabun maskulin menyeruak keluar. Farhan melangkah keluar dengan handuk melilit di pinggang. Ia bersenandung kecil, senandung orang yang merasa menang. Dwita mengintip sedikit dari balik bulu matanya. Ia melihat Farhan berjalan menuju koper. Pria itu mengambil jam tangan Rolexnya dari meja rias, memakaikannya di pergelangan tangan, lalu berdiri di depan koper yang terbuka. Jantung Dwita seakan berhenti berdetak. Apakah dia akan memeriksa isinya? Farhan menatap koper itu sejenak. Tangannya meraba saku dokumen di bagian tutup koper. Ia merasakan ketebalan map yang tadi dimasukkan Dwita. Senyum licik terukir di wajah Farhan. Bagus, gumam Farhan pelan, bicara pada dirinya sendiri. Semua sertifikat dan surat kuasa sudah aman. Dasar istri bodoh, dia tidur nyenyak sekali padahal hartanya sedang dibawa pergi. Farhan tidak membuka map itu. Ia juga tidak membongkar tumpukan baju di mana buku hitam terselip. Rasa percaya dirinya yang setinggi langit membuatnya lengah. Ia langsung menutup resleting koper itu dengan mantap. ZRRT. Suara resleting itu terdengar seperti musik di telinga Dwita. Koper itu kini bukan lagi sekadar tas perjalanan. Itu adalah peti mati bagi masa depan Farhan, dan Farhan sendiri yang menutupnya. Farhan bergegas berpakaian. Ia mengenakan jaket kulit favoritnya, menyisir rambutnya ke belakang dengan rapi, dan menyemprotkan parfum mahal. Ia tampak seperti eksekutif muda yang sukses, siap menaklukkan dunia. Ia tidak sadar bahwa ia sedang berdandan untuk foto mugshot kepolisian. Sebelum keluar, Farhan mendekati tempat tidur. Ia berdiri di samping sisi tempat Dwita berbaring. Dwita bisa merasakan tatapan suaminya. Ada jeda beberapa detik. Apakah Farhan merasa bersalah? Apakah ada sedikit rasa penyesalan meninggalkan wanita yang sudah menemaninya 10 tahun? Maaf ya, Bu, bisik Farhan, tapi nada suaranya kering, tanpa emosi. Kamu terlalu membosankan buat aku. Aku butuh tantangan,
dan kamu cuma beban. Farhan berbalik, menarik pegangan kopernya. Roda koper itu menggelinding pelan di atas karpet tebal, meredam suaranya. Farhan berjalan menuju pintu keluar kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup perlahan. Klik. Dwita membuka matanya lebar-lebar di kegelapan. Tidak ada rasa sakit mendengar ucapan terakhir suaminya tadi. Kalimat, "Kamu cuma beban," justru menjadi konfirmasi terakhir bahwa keputusannya sudah benar. Ia melirik jam dinding lagi. Pukul 1.55. Farhan butuh waktu sekitar 5 menit untuk memanaskan mobil dan keluar dari garasi. Lalu butuh waktu sekitar 30-40 menit untuk sampai ke bandara di jam segini yang jalanannya lengang. Dwita bangun, duduk di tepi ranjang, dan menyalakan lampu tidur. Cahaya kuning temaram menerangi wajahnya yang tenang namun dingin. Ia meraih ponselnya. Satu pesan sudah ia siapkan di draft, ditujukan untuk nomor pribadi Pak Dharma. Isinya singkat. Burung sudah terbang membawa sangkar yang terkunci. Silakan lepaskan pemburunya. Dwita menekan tombol kirim. 30 menit dari sekarang, saat Farhan sampai di bandara dan bertemu Bella, mereka akan merayakan kemenangan semu mereka. Farhan akan mengirimkan foto penghinaan itu. Dan saat itulah, Dwita akan tersenyum membaca pesannya. Mengetahui bahwa di terminal keberangkatan itu, nama Farhan sudah masuk dalam sistem red notice imigrasi berkat koordinasi diam-diam Pak Dharma dengan pihak berwajib sejak kemarin sore. Dwita berjalan ke jendela, menyibakkan tirai sedikit. Di bawah sana, mobil SUV hitam Farhan perlahan bergerak mundur keluar dari gerbang. Lampu belakang mobil itu merah menyala, membelah kegelapan malam, lalu menghilang di tikungan jalan. "Selamat jalan, Mas," ucap Dwita datar. "Hati-hati di jalan. Semoga kamu suka kejutan di akhir perjalananmu." Suara deru mesin mobil Farhan benar-benar telah lenyap ditelan kejauhan. Keheningan kembali menyelimuti rumah besar di kawasan Pondok Indah itu, namun kali ini, kualitas heningnya berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam karena takut salah bicara atau takut memecahkan barang, melainkan keheningan yang damai. Seperti udara pagi setelah badai besar berlalu semalaman. Dwita tidak kembali tidur. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong rumahnya. Kakinya melangkah pasti menuju ruang tengah. Dinyalakannya semua lampu, satu persatu, hingga ruangan yang biasanya remang-remang karena Farhan suka suasana eksklusif, itu kini terang benderang. Ia berdiri di tengah ruang tamu, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, lalu memutar tubuhnya pelan. "Kosong," bisiknya sambil tersenyum. Rasanya aneh. Secara fisik, perabotan mewah itu masih ada di sana. Sofa kulit impor, lukisan abstrak mahal, guci keramik setinggi manusia. Semuanya masih ada. Tapi rasanya kosong. Aura dominasi, intimidasi, dan energi negatif yang selama 10 tahun terakhir menyesakkan dada Dwita, telah ikut pergi bersama koper hitam Farhan. Rumah ini terasa sangat lapang. Napas Dwita terasa ringan, seolah paru-parunya baru saja mendapatkan kapasitas 2 kali lipat lebih besar. Ia sadar, selama ini bukan luas bangunan yang membuatnya sesak, melainkan kehadiran manusia yang tidak pernah menghargainya. Sementara itu, di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta, Farhan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Musik upbeat menghentak dari sistem audio mobilnya, seirama dengan detak jantungnya yang memburu karena kegembiraan. Ia merasa seperti remaja yang baru saja berhasil kabur dari asrama sekolah. Akhirnya, teriak Farhan sambil memukul setir dengan riang. Akhirnya gue bebas dari perempuan membosankan itu. Pikirannya sudah melayang jauh ke Singapura, lalu lanjut ke Eropa. Ia membayangkan hidup barunya bersama Bella. Tidak ada lagi sandiwara menjadi suami yang baik, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Dan yang paling penting, ia membawa kunci kerajaan bersamanya. Dokumen pengalihan aset itu tersimpan aman di koper di kursi belakang. Ia merasa jenius. Ia merasa tak tersentuh. Sesampainya di Terminal 3 keberangkatan internasional, Farhan memarkir mobilnya sembarangan di area drop-off. Ia tidak peduli. Mobil itu juga atas nama Dwita, biar saja nanti diderek atau ditilang. Itu bukan urusannya lagi. Ia menurunkan koper hitamnya dengan semangat. Langkahnya lebar-lebar memasuki lobi keberangkatan. Dari kejauhan, ia sudah melihat sosok Bella.
Wanita itu berdiri di dekat tiang pilar, mengenakan coat berwarna krem dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala, terlihat stylish dan mencolok. "Sayang," panggil Farhan. Bella menoleh, wajahnya langsung cerah. Ia berlari kecil menghampiri Farhan dan langsung memeluknya erat. Tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar bandara yang mulai ramai di jam sibuk dini hari. "Kamu telat 10 menit, aku udah deg-degan tahu," rengek Bella manja, tapi matanya langsung melirik ke arah koper di tangan Farhan. "Bawa, kan?" Farhan menepuk koper tumi itu dengan bangga. "Aman. Semuanya ada di sini. Sertifikat, surat kuasa, token bank, sampai buku catatan keramat itu. Kita kaya raya, Bel. Kita menang telak." Bella memekik tertahan, lalu mencium pipi Farhan. Gila ya si ibu rumah tangga itu. Bener-bener nggak sadar dia udah miskin mendadak malam ini. "Dia pasti masih tidur, ngiler di bantal," kekeh Farhan. "Dia nggak akan sadar sampai besok pagi pas dia mau belanja sayur dan kartunya ditolak." Mereka berdua tertawa jahat, menertawakan nasib Dwita yang dalam bayangan mereka sedang meringkuk menyedihkan di rumah. Mas, ide jahat tiba-tiba melintas di kepala Bella. Ia mengeluarkan ponselnya. "Mumpung kita belum masuk imigrasi, gimana kalau kita kasih salam perpisahan? Biar dia syok pas bangun tidur nanti." Mata Farhan berbinar. Ide itu terdengar sangat memuaskan egonya. Ia ingin meremukan harga diri Dwita untuk terakhir kalinya. Ia ingin Dwita tahu bahwa Farhanlah yang memegang kendali, bahwa Dwita hanyalah sampah yang sudah tidak berguna. Ide bagus. "Sini," Farhan merangkul pinggang Bella erat-erat. Mereka berdua membelakangi papan petunjuk keberangkatan internasional sebagai latar belakang. Cekrek. Sebuah swafoto tercipta. Wajah Farhan menyeringai lebar, penuh arogansi. Bella tersenyum mengejek sambil memamerkan tiket pesawat first class di tangannya. Farhan segera membuka aplikasi pesan. Ia mencari kontak istrinya yang ia namai Ibu Negara di ponselnya, sebuah nama kontak yang sarkastik. Jari jemarinya menari lincah di atas layar, mengetikkan kalimat-kalimat yang sudah lama ia pendam. "Selamat tinggal wanita tak berguna. Maaf aku tidak membangunkanmu, aku takut kau akan merengek di kakiku. Asal kau tahu, semua hartamu, tabungan kita, dan aset perusahaan sudah aku kuasai. Aku dan Bella akan memulai hidup baru yang jauh lebih layak. Bersiaplah jadi gelandangan besok pagi. Jangan cari aku, kau tidak akan mampu mengejarku. Send." Tanda centang 1 berubah menjadi centang 2 abu-abu. Pesan terkirim. "Mampus," gumam Farhan puas. "Rasakan itu." Kembali ke rumah yang sunyi. Di dapur, Dwita baru saja menuangkan air panas ke cangkir tehnya ketika ponselnya bergetar di atas meja makan. Ia tidak terkejut. Ia sudah menunggunya. Sesuai prediksi waktu yang ia hitung, Farhan pasti sudah sampai di bandara sekarang. Dwita meletakkan tekonya perlahan. Ia mengambil ponsel itu dan membuka notifikasi pesan yang masuk. Foto itu muncul. Wajah suaminya dan wanita simpanannya. Lalu kalimat-kalimat hinaan itu. Dwita membacanya tanpa ekspresi. Tidak ada sakit hati. Tidak ada air mata yang tumpah. Hinaan itu bagaikan angin lalu yang menerpa tembok beton kokoh. Justru, setiap kata kasar yang Farhan tulis semakin meyakinkan Dwita bahwa pria itu memang pantas mendapatkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. "Wanita tak berguna, ya?" gumam Dwita sambil tersenyum miris menatap layar ponsel. "Wanita tak berguna inilah yang baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka yang kamu buat, Mas." Ia melihat jam dinding. Pukul 2.40 pagi. Dwita teringat percakapannya dengan Pak Dharma sore tadi. "Tim kami sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi bandara, Bu Dwita. Begitu paspor suami Anda dipindai di pintu pemeriksaan otomatis atau manual, sistem Red Notice akan menyala. Karena dia membawa dokumen pengalihan aset yang menyatakan dia bertanggung jawab atas utang pajak miliaran dan pencucian uang, maka statusnya adalah tersangka pelarian yang membawa barang bukti." Dwita menyeruput teh melatinya. Ia membayangkan adegan selanjutnya yang tidak bisa ia lihat langsung, tapi bisa ia rasakan kepuasannya. Farhan dan Bella yang sedang tertawa-tawa menuju gerbang imigrasi, menyerahkan paspor mereka dengan percaya diri,
tanpa tahu bahwa petugas di balik kaca tebal itu sedang menatap layar monitor yang berkedip merah. Kepergian Farhan yang ditunggu-tunggu ini bukan hanya sekadar perpisahan suami istri. Ini adalah pembuangan racun. Rumah ini, hidup Dwita, dan masa depannya, kini bersih. Selamat menikmati liburanmu, Mas, bisik Dwita pada keheningan malam. Semoga kopermu cukup kuat menampung semua karmamu. Dwita meletakkan ponselnya kembali. Ia tidak berniat membalas pesan itu sekarang. Belum saatnya. Ia akan membiarkan Farhan menikmati 5 menit terakhir dalam hidupnya sebagai orang bebas, sebelum tangan hukum mencengkeram bahunya dan menyeretnya kembali ke realitas yang pahit. Dwita bangkit dari kursi, mematikan lampu dapur, dan berjalan menuju kamar tidur tamu. Ia tidak akan tidur di kamar utama lagi. Kamar itu bau pengkhianatan. Besok, ia akan menyuruh orang membakar kasur di kamar utama itu. Malam ini, ia akan tidur di kamar tamu yang sempit namun bersih, dengan mimpi indah tentang kebebasan yang sejati. Seminggu telah berlalu sejak malam itu. Malam di mana sebuah pesan singkat dan foto angkuh menghancurkan sisa-sisa kesabaran seorang istri, sekaligus menjadi awal dari kehancuran si pengirimnya. Pagi ini, sinar matahari menerobos masuk melalui celah ventilasi rumah mungil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah di Pondok Indah dengan marmer dingin dan lampu kristal gantung, melainkan rumah sederhana peninggalan almarhumah Ibu Dwita. Dindingnya hanya dicat kapur putih biasa, lantainya keramik tua, dan tidak ada air kondisioner yang mendinginkan ruangan. Hanya ada kipas angin yang berputar pelan di sudut ruang tamu. Dwita duduk di kursi rotan tua di teras, memangku semangkuk bubur ayam yang dibelinya di ujung gang. Ia makan dengan lahap. Aneh rasanya, bubur seharga Rp10.000 ini terasa jauh lebih nikmat dibandingkan steak impor yang biasa ia makan dengan hati tertekan di rumah mewahnya dulu. Di meja kecil di hadapannya, sebuah televisi tabung lama menyiarkan berita pagi. Dwita sengaja menyalakannya, menanti segmen berita kriminal yang belakangan ini sedang hangat dibicarakan. Benar saja, wajah itu muncul di layar. Wajah Farhan. Namun, bukan wajah tampanan necis seperti di foto bandara seminggu lalu. Wajah di layar televisi itu tampak kusut. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan rambutnya berantakan. Ia mengenakan rompi oranye bertuliskan, "Tahanan." Kedua tangannya diborgol erat. Narator berita membacakan laporannya dengan suara lantang. Tersangka Farhan, pengusaha muda yang diduga mendalangi sindikat pencucian uang dan penggelapan pajak senilai Rp50 miliar, resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah tertangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta minggu lalu. Penangkapan ini terbilang unik karena tersangka justru membawa sendiri seluruh barang bukti kejahatannya di dalam koper pribadinya. Dwita tersenyum tipis, lalu menyuapkan sendok bubur terakhir ke mulutnya. Rencana itu bekerja lebih sempurna dari dugaannya. Dwita ingat betul cerita Pak Dharma yang menghubunginya sehari setelah penangkapan. Saat itu, Farhan dan Bella sedang tertawa-tawa menuju gerbang imigrasi otomatis. Begitu Farhan menempelkan paspornya di mesin pemindai, lampu indikator berubah merah dan sirine kecil berbunyi. Dalam hitungan detik, petugas keamanan bandara dan tim penyidik yang sudah bersiap langsung mengepungnya. Farhan sempat mengamuk. Dengan arogansinya, ia berteriak, "Kalian tahu siapa saya? Saya pengusaha sukses. Saya bisa tuntut kalian semua." Namun, arogansi itu runtuh seketika saat petugas membuka koper tumi hitamnya. Di sana, terselip rapi di antara kemeja mahalnya, buku hitam catatan transaksi ilegal dan, yang paling fatal, akta pemindahan hak dan pengelolaan aset yang baru saja ia tanda tangani. Polisi bahkan tidak perlu bekerja keras mencari bukti. Farhan, dengan keserakahannya, telah memeluk bukti itu erat-erat. Dokumen yang ia banggakan sebagai surat kemenangan, itu justru menjadi surat pengakuan dosa. Di dokumen itu tertulis jelas bahwa Farhanlah pemilik tunggal dan penanggung jawab penuh atas semua aliran dana di rekening-rekening bermasalah itu. Tanda tangannya yang masih basah di atas materai menjadi bukti mutlak yang tidak bisa disangkal oleh pengacara manapun. Dan Dwita bersih. Pasal dalam dokumen itu secara hukum telah membebaskan Dwita dari segala tuntutan, karena Farhan telah mengambil alih tanggung jawab mutlak. Farhan berniat mengambil hartanya, tapi tanpa sadar ia juga memborong hukuman penjaranya. Lalu bagaimana dengan Bella? Di layar televisi,
Kamera wartawan sempat menangkap sosok wanita yang menutupi wajahnya dengan tas tangan, digiring keluar dari kantor polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Itu Bella. Kabarnya, di bandara saat penangkapan terjadi, Bella melakukan hal yang sangat memalukan. Begitu petugas memborgol Farhan dan menyatakan bahwa semua aset Farhan dibekukan negara, wajah Bella pucat pasi. Cinta mati yang ia agung-agungkan ternyata seumur jagung. Di depan petugas, Bella berteriak histeris, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma sekretarisnya. Saya cuma diajak liburan. Pak, tolong jangan bawa saya, laki-laki ini yang menipu saya." Farhan hanya bisa menatap nanar wanita yang demi dirinya, ia rela mencampakkan istri sahnya. Bella, gundik yang ia banggakan, meninggalkannya tepat di detik pertama kapal itu karam. Bella bahkan menyerahkan ponselnya sendiri kepada polisi untuk membuktikan bahwa Farhanlah otak di balik semuanya, demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeratan hukum sebagai komplotan. Pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat. Sebuah siklus karma yang puitis. Dwita mematikan televisi. Ia tidak perlu melihat lebih lama lagi. Baginya, Farhan sudah menjadi masa lalu. Rumah mewah di Pondok Indah, mobil-mobil Eropa, apartemen, dan semua perhiasan yang dibeli dengan uang kotor itu kini sudah disita oleh negara. Dwita keluar dari pernikahan itu, tanpa membawa 1 rupiah pun dari harta Gonogini. Orang luar mungkin melihat Dwita sebagai wanita yang malang. Janda yang jatuh miskin, terusir dari istananya, dan hidup di rumah petak tua. Teman-teman sosialitanya dulu mungkin sedang menertawakannya di grup arisan. Tapi Dwita tidak peduli. Ia berdiri, merapikan mangkuk buburnya, dan berjalan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah yang sempit itu, ia merasa jauh lebih kaya daripada sebelumnya. Ia tidak punya uang miliaran, tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki Farhan, ketenangan. Ia tidak perlu takut setiap ada ketukan di pintu. Ia tidak perlu was-was setiap mendengar berita tentang perpajakan. Ia tidak perlu berpura-pura bodoh demi menjaga ego seorang pria narsis. Di atas meja rias ibunya yang sudah kusam, tergeletak sebuah amplop surat. Itu adalah surat panggilan dari pengadilan agama. Proses perceraiannya sedang berjalan. Karena Farhan dipenjara dan aset sudah disita, prosesnya diprediksi akan sangat cepat dan fair stake, putusan tanpa kehadiran tergugat. Dwita menatap pantulan dirinya di cermin retak itu. Wajahnya polos tanpa make up tebal, rambutnya diikat asal. Tapi matanya bersinar hidup. "Kamu berhasil, Dwita," bisiknya pada bayangan di cermin. "Kamu selamat dari reruntuhan gedung yang terbakar tanpa luka bakar sedikitpun." Hari ini, Dwita berencana menanam bunga di halaman depan yang kecil. Kegiatan sepele yang dulu dilarang Farhan karena dianggap kotor dan kampungan. Sekarang, tidak ada lagi yang melarangnya. Tangannya akan kotor oleh tanah, bukan oleh uang haram. Dan bagi Dwita, itu adalah kemewahan yang sesungguhnya. Ponselnya berdering lagi. Sebuah nomor tidak dikenal. Dwita mengangkatnya. "Halo, Bu Dwita?" Suara berat seorang pria terdengar dari seberang. "Ini dari kejaksaan. Ada permintaan dari tahanan atas nama Farhan. Dia memohon agar ibu mau menjenguknya. Katanya dia ingin minta maaf dan meminta ibu membawakan baju ganti, karena tidak ada satupun keluarganya yang mau datang." Dwita terdiam sejenak. Angin pagi berhembus lembut menyapu wajahnya. Ia membayangkan Farhan yang memelas di balik jeruji besi, sendirian, ditinggalkan Bella, dijauhi teman-teman bisnisnya, dan kini mengemis pada istri yang pernah ia sebut tak berguna. Senyum Dwita mengembang. Bukan senyum dendam, tapi senyum penutup buku. "Maaf, Pak," jawab Dwita dengan nada sopan namun tegas. "Sampaikan pada beliau, istri yang tidak berguna ini sedang sibuk menikmati hidup barunya. Dan soal baju ganti, bukankah koper yang dia bawa sudah penuh dengan baju-baju mahal? Suruh dia pakai itu saja sampai lapuk." Dwita memutus sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya, mengambil skop kecil, dan melangkah keluar menuju halaman. Matahari semakin tinggi, menyinari kehidupan barunya yang sederhana namun merdeka. 6 bulan telah berlalu. Waktu yang cukup lama untuk mengubah nasib seseorang berputar 180 derajat. Di balik tembok tinggi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Farhan duduk termenung di sudut sel yang lembab.
Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini kurus kering. Kulitnya kusam, tidak ada lagi aroma parfum mahal yang biasa menguar dari tubuhnya. Yang tersisa hanyalah bau apek dan penyesalan yang terlambat. Setiap malam, Farhan dihantui oleh satu memori, wajah Dwita saat menandatangani dokumen pengalihan aset itu. Dulu, ia melihat wajah itu sebagai wajah kepolosan yang bodoh. Kini, ia menyadari bahwa itu adalah wajah seorang grandmaster catur yang sedang membiarkan lawannya memakan umpan pion, hanya untuk melakukan skakmat di langkah berikutnya. Farhan menggenggam jeruji besi yang dingin. Ia telah kehilangan segalanya. Hartanya disita negara untuk menutupi kerugian pajak. Perusahaannya bangkrut. Bella, wanita yang ia banggakan, sudah menikah lagi dengan duda kaya lain 2 bulan setelah Farhan divonis penjara. Tidak ada yang tersisa. Wanita tak berguna, yang ia hina itu ternyata adalah satu-satunya orang yang pernah tulus padanya, dan ia sendiri yang membuangnya. Sementara itu, di teras rumah mungil peninggalan ibunya, Dwita sedang sibuk menata toples-toples kue kering. Aroma harum mentega dan vanila memenuhi udara pagi. Sejak lepas dari Farhan, Dwita kembali menekuni hobi lamanya yang dulu dilarang suaminya, membuat kue. Siapa sangka, usaha kecil-kecilan, dapur ibu, yang ia rintis dari dapur sederhana ini justru berkembang pesat. Pesanan mengalir deras dari tetangga dan teman-teman lama yang kembali merangkulnya. Uang yang ia dapatkan memang tidak miliaran seperti uang panas Farhan, tapi setiap rupiahnya terasa berkah. Ia bisa membelanjakannya dengan tenang tanpa takut dicurigai KPK atau petugas pajak. Sebuah mobil sedan tua berhenti di depan pagar. Pak Dharma turun dengan senyum kebapakan yang khas, membawa sebuah map berwarna hijau. Dwita menyeka tangannya yang bertepung kecelemek, lalu menyambut pengacara tua itu dengan hangat. Silakan duduk, Pak. Mau kopi atau teh? Tidak usah repot-repot, Nak Dwita. Bapak cuma sebentar, tolak Pak Dharma halus sambil duduk di kursi rotan. Ia meletakkan map hijau itu di meja. Bapak bawa kabar baik. Surat keputusan pengadilan sudah keluar. Karena pihak tergugat, Farhan, sedang menjalani masa hukuman dan tidak mengajukan banding, prosesnya jadi lebih cepat. Tangan Dwita terulur menyentuh map itu. Di dalamnya ada akta cerai. Sebuah kertas yang secara hukum memutus tali yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Rumah di Pondok Indah bagaimana, Pak? Tanya Dwita sekadar basa-basi. Sudah masuk daftar lelang negara minggu depan. Isinya juga sudah dikosongkan. Semuanya habis untuk bayar denda dan ganti rugi negara, jelas Pak Dharma. Ia menatap Dwita lekat-lekat. Kamu tidak menyesal, Dwita? Kalau kamu mau, kita bisa saja menuntut sedikit bagian. Dwita menggeleng cepat, memotong ucapan Pak Dharma sambil tersenyum tulus. Tidak, Pak. Sedikit pun saya tidak mau. Biarkan semua itu habis. Itu uang yang tidak punya nyawa. Saya tidak mau hidup saya yang baru ini terciprat kotoran dari masa lalu. Pak Dharma mengangguk bangga. Kamu wanita hebat, Dwita. Ayahmu pasti bangga di sana. Setelah Pak Dharma pamit, Dwita duduk sendirian di teras. Ia membuka map hijau itu, membaca lembar demi lembar keputusan hakim. Tertulis jelas di sana, perkawinan putus karena perceraian. Dwita menutup map itu dan menarik napas panjang. Udara pagi ini terasa begitu segar, seolah-olah partikel oksigennya mengandung harapan. Ia melihat ke arah jalanan depan rumah. Tidak ada mobil mewah, tidak ada satpam penjaga, tidak ada kemewahan. Tapi di dadanya, ada rasa lapang yang luar biasa luasnya. Ia mengambil ponselnya. Masih ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan untuk menutup buku ini dengan sempurna. Ia membuka daftar blokir kontaknya. Di sana ada nomor Farhan, yang kini dipegang oleh pengacaranya di penjara yang terus-menerus mengirim pesan minta tolong. Dwita menekan tombol delete kontak. Hapus, gumamnya pelan. Dengan satu ketukan jari, nama Farhan hilang selamanya dari ponselnya, seiring dengan hilangnya rasa sakit di hatinya. Dwita tidak membenci Farhan. Membenci berarti masih peduli. Dwita sudah sampai di tahap yang lebih tinggi, ia tidak peduli. Farhan baginya kini hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam episode hidupnya, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana caranya berdiri di atas kaki sendiri. Matahari mulai meninggi.
Cahayanya menerpa wajah Dwita, membuatnya bersinar keemasan. Ia bangkit dari kursi, merapikan celemeknya, dan bersiap kembali ke dapur. Ada adonan kue yang harus dipanggang, ada pelanggan yang harus dilayani, dan ada hidup baru yang harus dijalani dengan penuh sukacita. Ia pernah disebut wanita tak berguna, dan diancam akan jadi gelandangan. Tapi hari ini, wanita itu berdiri tegak sebagai ratu di istana kecilnya sendiri, kaya raya dengan kedamaian, dan bergelimang kebahagiaan yang nyata. Dwita tersenyum, lalu menutup pintu depan rumahnya perlahan. Cerita tentang kesedihan itu sudah selesai. Pesan moral cerita. Kemenangan terbaik bukanlah saat kita berhasil menghancurkan orang yang menyakiti kita, melainkan saat kita berhasil melepaskan diri dari mereka dan hidup bahagia tanpa menoleh ke belakang. Harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang atau aset mewah, melainkan ketenangan hati dan kebebasan dari rasa takut. Orang yang serakah akan jatuh oleh keserakahannya sendiri, sementara orang yang sabar dan cerdas akan menemukan jalan kemenangannya dengan cara yang tak terduga.